Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Adapun berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama adalah waktu zuhur pada siang hari ini jatuh pada pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Adapun yang akan bertindak sebagai muazzin yaitu Al-Akh Reza Mustawa Al-Khamis dari Kalimantan, dan yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Juri Anita Persada hafizahullah taala. Adapun yang bertindak sebagai imam akan diimami oleh Al-Akh Aldi Saputra hafizahullah taala. Demikian maklumat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan dan bertobat dari segala kesalahan kita. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan kita dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan mendapat petunjuk selamanya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah mengingatkan kita dalam kitabnya, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuhlah kepada Allah, satu-satunya Tuhan dan Pencipta, dengan sebenar-benar patuh, dan jangan kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dalam ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah sekali lagi kepada Allah, hanya patuhlah kepada satu-satunya Tuhan, Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan yang menciptakan dari jiwa yang satu istrinya, yaitu Hawa alaihissalam, yang telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh kepada Allah, satu-satunya Pencipta, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kita tahu sebaik-baik rujukan adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Keduanya dikenal sebagai referensi dalam agama Islam dalam mengambil hukum dan syariat mereka. Dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah adalah yang tidak punya landasan dari keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya landasan dari wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama, dan perbuatan baru tersebut dapat membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan dapat membawa pelakunya ke dalam api neraka. Umat Islam, dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir ingin mengajak kita semua untuk berpikir, mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Setidaknya ada 4 alasan mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, semakin sempurna orang yang dicintai, maka disitulah tempat tumbuhnya kecintaan. Sedangkan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling luar biasa dan sempurna dalam akhlak, kepribadian, sifat, dan zatnya. Di antara sifat beliau adalah begitu perhatian kepada umatnya,
begitu lembut dan kasih sayang pada mereka. Sebagaimana Allah mensifati beliau dalam firman-Nya, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin, raufur rahim." Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Alasan yang kedua, barang siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa dikenal dengan kata ittiba, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak bisa diambil faedah dari kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bagi siapa yang mencintai beliau. Orang yang demikianlah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alasan yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." Artinya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, anaknya dan manusia semua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi." Artinya, tidaklah salah seorang dari kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih dicintai dari dirinya sendiri. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kualitas iman seseorang sangat ditentukan dengan kecintaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki iman yang sempurna selalu memposisikan cintanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi urutan pertama dibandingkan kepada manusia dan harta. Alasan yang keempat, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan seseorang bersama beliau di akhirat. Diriwayatkan dari Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Kapan hari kiamat datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat?" Dia menjawab, "Cinta Allah dan Rasulnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Anas berkata, "Tidaklah kami sangat bergembira setelah nikmat Islam, kecuali setelah mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama orang yang engkau cintai." Anas berkata, "Maka sungguh aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan saya berharap bisa bersama mereka, walaupun amalanku tidaklah seperti mereka." Allahu Akbar. Jamaah sekalian dirahmatkanlah, begitu agung dan mulianya balasan bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam, setelah kita mengetahui beberapa alasan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu mengetahui ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan adakah kita termasuk dalam orang yang mencintai Nabi.
Dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa Al-Qadiyyat rahimahullah, seorang ulama besar dari Andalusia yang menyebutkan tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dia akan mengerjakan seluruh perintah Rasulullah SAW, menjauhi larangannya, dan berperilaku seperti beliau dalam keadaan suka dan duka. Yang kedua, lebih memprioritaskan ajaran syariat Rasulullah SAW sehingga rela untuk menyampingkan dorongan syahwatnya. Yang ketiga, membenci manusia karena Allah, bukan berdasarkan dendam pribadi. Keempat, seringkali menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah SAW. Sebab seseorang yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka dia pun akan seringkali menyebut-nyebut sesuatu yang dia cintai itu. Kelima, seringkali merasa rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebab setiap mencintai itu akan sangat senang bila dengan kekasihnya. Keenam, menghormati dan memuliakan sang kekasih ketika namanya disebut. Dia akan memperlihatkan sikap khusyuk dan merasa tersentuh tatkala mendengar nama Rasulullah SAW. Ketujuh, mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan orang-orang yang dicintai oleh beliau, seperti keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedelapan, membenci orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang yang dibenci oleh beliau. Kesembilan, mencintai Al-Quran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kesepuluh, mencintai umat Rasulullah SAW dan suka memberikan nasihat kepada mereka dan hidup zuhud di dunia. Dengan demikian, mencintai Rasulullah SAW berarti mengikuti petunjuknya, mentaati perintah dan larangannya, mengamalkan sunnahnya pada setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar seremonial yang sifatnya kondisional dan temporal. Bersalawat kepadanya sesuai dengan tuntunannya, menjadikannya sebagai idola dan panutan, mencintai orang-orang yang dicintainya, yaitu keluarganya dan para sahabatnya, mencintai apa yang dia cintai dan membenci apa yang dia benci seperti bid'ah, syirik, khurafat, tahayul dan maksiat lainnya. Sebagai penutup, mari kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada manusia, harta, bahkan keluarga dan diri sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal a'maluna ya rabbal alamin. Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah senantiasa menyuruh kita berbuat keadilan dan kebajikan. Allah sangat larang perbuatan pelanggaran. Allah sangat larang perbuatan pelanggaran, munkar dan keji. Itulah peringatan dari Allah dan jadikan prinsip hidup. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Syukuri nikmatnya, maka ia akan tambah. Dan mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat.
الله أكبر الله